Islam Nusantara itu ide saya. Ketika menjadi tema besar Muktamar NU ke-33 di Jombang Agustus 2015. Islam Nusantara itu gagasan saya. Saya lemparkan sebagai tema besar Muktamar NU di Jombang, memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal soleh mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Gak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, fainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nabiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Di sini hebatnya Syiah, hebatnya Syiah. Hebatnya gimana? Prinsip Syiahnya tidak luntur. Tetap percaya pada wasiyah, ismatul a'immah, raj'ah, mahdiyah, taqiyah, tapi intelektual dibangun karena kemasukan Mu'tazilah. Dari sejak itulah Syiah bukan hanya partai politik, tapi juga gerakan-gerakan intelektual sampai sekarang. Ujungnya cuma satu. Apa ujung dari tulisan dan narasi panjang yang ditulis itu dan dimuat di media mainstream? Ujungnya cuma satu. Supaya mementahkan keyakinan seorang muslim kepada kebenaran yang disampaikan di dalam kitabullah dan sunnah, dan supaya menghilangkan kulturnya orang yang beriman yang selalu berkata sami'na wa ata'na. Di situ. Supaya orang akhirnya menjadi liberal ketika mendewakan logika. Akalnya, seakan-akan logika dan akalnya lebih besar dan lebih panjang daripada ilmunya Allah yang tidak ada batasannya. Itu kan bahaya. Ini kan ngeri, ya kan? Terlebih lagi ketika kita hidup pada zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Dan kita telah belajar, kenapa kok disebut dengan zaman fitnah? Salah satu makna fitnah itu adalah samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil. Karena begitu gelapnya fitnah, sampai akhirnya orang itu begitu sulit untuk membedakan mana jalan Allah dan mana itu jalan kebenaran dan mana itu bukan, dan mana itu jalan kebatilan. Ya, makanya sekali lagi, kalau kita tidak mengidentifikasi jalan kita, mana bisa kita membedakan mana jalannya setan dan mana jalannya Allah kalau kita tidak mempelajari. Tapi dengan kita nanti mempelajari jalan Allah itu kayak apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diikuti oleh para sahabat, kita akan mempelajarinya. Misalkan kita memahaminya dengan benar, akhirnya dengan mengetahui yang benar, kita akan paham mana yang salah ketika tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita harus mengerti. Kadang-kadang orang hijrah, tapi ternyata mereka tidak mengerti jalan yang lurus itu sifatnya apa saja. Padahal ini termasuk salah satu persoalan penting
persoalan urgen bagi kehidupan mereka yang hari ini telah mengikrarkan syahad, telah mengikrarkan taubat, telah mengikrarkan syahadat. Salah satu konsekuensinya adalah dia harus mengikuti jalan Allah yang lurus, yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diretas oleh Rasulullah dan dirintis oleh Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya jalan itulah yang akan menyampaikan dan menghantarkan kita kepada ridhanya Allah. Coba lihat hari ini, ada sekularisme, ada liberalisme, ada pluralisme, ada komunisme, dan mereka selalu memiliki narasi-narasi indah. Tujuannya satu, supaya kita tidak lagi menapak pada jalan kebenaran ketika kita mengikuti isme-isme yang ada dalam kehidupan di sekitar kita. Saya akan ambilkan sebuah kisah, ada sebuah contoh nyata, ya. Dulu saya pernah membaca sebuah tulisan seseorang. Tulisan itu mengatakan dalam bahasa yang sangat indah, Islam itu jangan dijadikan sebagaimana patung yang kaku, tapi jadikanlah Islam itu lentur dan lunak mengikuti kondisi tangan yang memegangnya. Baik. Tulisannya panjang, ujungnya cuma satu. Apa ujung dari tulisan dan narasi panjang yang ditulis itu dan dimuat di media mainstream? Ujungnya cuma satu, supaya mementahkan keyakinan seorang muslim kepada kebenaran yang disampaikan di dalam kitabullah dan sunnah, dan supaya menghilangkan kulturnya orang yang beriman yang selalu berkata sami'na wa ata'na. Di situ supaya orang akhirnya menjadi liberal ketika mendewa-dewakan logika. Akalnya seakan-akan logika dan akalnya lebih besar dan lebih panjang daripada ilmunya Allah yang tidak ada batasannya. Itu kan bahaya. Coba kalau akhirnya kita dalam kehidupan ini tidak berhati-hati sampai akhirnya tersengat dengan pemikiran liberalisme yang akhirnya kita mendudukkan akal menjadi posisi paling penting dan pokok dalam kehidupan. Maka yang terjadi kepada orang kalau sudah tersengat dengan liberalisme, kerjaannya cuma satu, nyinyir kepada agamanya dan selalu tidak merasa pede dengan agamanya dia sendiri. Makanya saya kadang-kadang itu suka terpancing lalu berkata kepada orang yang suka nyinyir kepada agama dia sendiri, kalau memang agama itu sudah tidak lagi menarik menurut dirimu karena kamu kritik agamamu sendiri, lalu alasan apa yang menjadikan kamu tetap bertahan pada agama ini? Nah, itulah khawatirnya kita. Makanya betul Rasulullah SAW ketika kemudian Rasulullah SAW lalu memberikan sebuah gambaran dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah menggambar jalan yang lurus satu set, kemudian kanan kiri banyak, dan Rasulullah mengatakan kanan kiri ini jalan yang dibuat setan. Sifatnya satu, tidaklah semua jalan yang dibuat oleh setan itu kecuali satu, menceraikan kita dari jalan Allah yang lurus yang dibuat oleh Rasulullah dan disampaikan oleh Rasulullah. Dan akhirnya berujung kepada kerugian ketika kita pada kehidupan yang singkat ini tidak mengikuti dan meretas jalan sebagaimana apa yang diretas dan dirintis oleh Rasulullah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi dalam kehidupan mereka radhiyallahu anhu. Setelah kita mengetahui tentang betapa pentingnya kita untuk mengidentifikasi jalan kita, sekarang pertanyaan kita, apa itu straight way? Apa itu jalan yang lurus itu apa? Maka kemudian kita mendapati di dalam salah satu pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lalu kemudian mengatakan sesungguhnya as-siratal mustaqim yang diminta setiap orang yang sholat dalam setiap berdirinya 17 kali dalam satu hari, belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang dia lakukan, belum sholat-sholat sunnah yang dia kerjakan. As-siratal mustaqim alladzi tarakana alaihi Rasulullah. Sesungguhnya jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah yang disebut dengan jalan yang lurus. Itulah maksudnya siratal mustaqim. Jadi jangan membayangkan sekali lagi ketika kita sholat lalu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, yang kita bayangkan jalan tol yang tidak ada jalan keluarnya. Dulu saya ketika kecil, ketika baru belajar sholat, saya diberitahu sama seseorang, kalau membayangkan siratal mustaqim jalan yang lurus itu kayak jalan tol panjang, tidak ada belok kanan, tidak ada belok kiri. Bukan itu. Tapi sesungguhnya akhirnya kita mengetahui sesungguhnya
jalan yang lurus, yang kita nanti akan mengidentifikasi jalan itu apa saja yang menjadi jalan kita, menjadi rumah kita bersama ketika kita menjadi muslim, lalu kita ingin meretas dan kita ingin merintis jalan sebagaimana yang diretas dan dirintis oleh Rasulullah SAW, itu jalannya apa? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah as-sirat, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan diterangkan oleh Nabi. Itulah yang dimaksudkan dengan jalan siratal mustaqim. Makanya inilah yang disebut dengan jalan siratal mustaqim. Dia bukan jalan yang disandarkan kepada mayoritas orang. Ingat ya, siratal mustaqim itu bukan jalan yang disandarkan kepada banyak orang. Bukan disandarkan kepada pemilik kekuasaan, bukan disandarkan kepada hawa nafsu, tetapi sesungguhnya siratal mustaqim itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Jadi kebenaran itu berpihak dan bernasab kepada Nabi SAW. Ya. Dan itulah yang kemudian kita harus identifikasi apa saja itu jalan yang diretas oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau selama 23 tahun ngajarin para sahabat. Berarti sebenarnya kita pun berkewajiban untuk mempelajari jalan ini. Karena apa? Karena tidak akan pernah sukses kehidupan akhirat kita sampai betul-betul kita mengikuti jalan yang telah diretas dan dijelaskan oleh Rasulullah ini. Makanya para ulama sampai mengatakan, makanya kemudian para ulama sampai kemudian mengatakan jalan ini jalan yang tidak disandarkan kepada banyak orang. Jalan siratal mustaqim bukan jalan yang disandarkan kepada kekuasaan. Siratal mustaqim bukan jalan yang disandarkan kepada hawa nafsu, tapi jalan siratal mustaqim jalan yang disandarkan kepada kitabullah dan sunnah, walaupun seluruh manusia itu meninggalkan dan tidak ada yang cenderung kepada hal itu. Nah, itulah yang disebut siratal mustaqim. Kan kadang-kadang kita ketika sedang turun iman gitu ya, kadang-kadang kita menyandarkan kebenaran itu berdasarkan kebanyakan orang melakukan atau tidak. Kalau kebanyakan orang melakukan pasti benar, kalau sedikit orang yang melakukan pasti salah. Itu salah satu di antara rancunya kita kalau tidak mengetahui jalan yang benar. Ya, kadang-kadang saya dialog sama orang terus berkata, mosok banyak orang yang melakukan jadi salah gitu. Indikator sebuah jalan yang lurus, yang benar, jalan siratal mustaqim itu tidak karena banyak dan sedikitnya orang yang berkerumun pada hal itu. Tapi jalan yang benar itu adalah jalan yang betul-betul ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jalan yang ditinggalkan Nabi SAW, yang akhirnya jalan itu diikuti oleh para sahabat, itulah yang disebut dengan jalan siratal mustaqim. Makanya seseorang manusia nanti ketika dia sudah mengetahui jalan yang benar ini, ketika dia nanti mengidentifikasi, ketika dia mengenali karakteristiknya, bagaimana sifatnya dari jalan Allah yang ini, maka yang terjadi adalah dia tidak akan cepat kagum dengan kebanyakan orang yang melakukan. Dia tidak cepat terpengaruh dengan banyaknya narasi yang dia jumpai. Kenapa? Kalau orang sudah berdiri di atas ilmu, keyakinan kepada kitabullah dan sunnah yang dia pelajari, dan dia ngerti bagaimana konsekuensinya menjadi muslim untuk mengimani kitabullah dan sunnah, walaupun 1000 orang itu menggugatnya, dia akan tetap berdiri kokoh. Walaupun semua narasi dipakai untuk memojokkan dia, maka dia tetap akan tegar di dalam apa yang telah dia pilih ketika dia tahu apa yang dia ikuti itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Banyak di antara kita itu kadang-kadang menyandarkan kebenaran berdasarkan kebanyakan manusia melakukan. Banyak di antara orang yang kadang-kadang sudah ngaji, baru jalan sebentar, tiba-tiba ada narasi ini, ada narasi itu, kita menjadi bingung. Lalu akhirnya condong dan terpengaruh dengan jalan-jalan dan narasi-narasi yang lainnya. Semua itu tidak akan terjadi kalau setiap penuntut ilmu berhasil mengidentifikasi jalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul, jalan ini tidak disandarkan kepada siapapun. Jalan ini tidak disandarkan kepada fulan. Jalan ini tidak disandarkan kepada fulanah. Jalan ini tidak disandarkan kepada kerumunan manusia. Jalan ini tidak disandarkan kepada teori ini, teori itu. Jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah tidak disandarkan kepada narasi-narasi yang kadang membuat orang sering terpukau dan terpesona. Bukan. Jalan siratal mustaqim, jalan yang bernasab kepada Nabi.
Jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang akhirnya merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan siapapun yang telah berdiri di atas ilmu dan keyakinan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pasti benar. Walaupun mungkin setiap orang akan memusuhi dia, walaupun setiap orang mungkin akan meninggalkan dia. Dan dia akan tetap kokoh dan tegar. Karena dia berdiri di atas jalan yang telah dia dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.